Pertama, saya turut prihatin ya terhadap keputusan ini karena ini jelas menghilangkan nyawa. Kita lihat fakta di persidangan, ya, mulai dari penyidikan, pihak kepolisian sudah bersusah payah bersungguh-sungguh mencari alat bukti, ya. Termasuk yang terakhir itu yang lebih jelas adalah CCTV yang dikeluarkan oleh penyidik. Di situ tampak sangat jelas, bukan lagi tidak ada bukti, tapi jelas fakta di lapangan itu bahwa si pelaku, si tersangka ini melakukan tindakannya terhadap korban. Lah, akhirnya juga yang menolong korban juga bukannya tersangka, malah tersangkanya hilang. Kalau nggak salah itu dibawa security, dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong di sana. Dalam perjalanan tidak terlaksana. Nah, ini kan sangat jelas, sangat memprihatinkan ya kinerja daripada pihak penegak hukum, kinerja terhadap polisi, kejaksaan yang sudah bersungguh-sungguh, sudah mengeksplor fakta-fakta persidangan, fakta-fakta di lapangan, saksi-saksi di lapangan, ini seolah tidak dianggap dalam putusan majelis, walaupun kita ketahui majelis hakim itu adalah independen, ya, memutus dengan keyakinannya. Tapi kan kita harus melihat fakta persidangan, saksi-saksi dalam persidangan. Inilah, dan ini juga menjadi banyak kecaman dari para politisi, masyarakat, ya, akademisi, semua pada kecewa dengan putusan majelis. Tetapi ini bukan juga satu-satunya putusan akhir. Kita lihat nanti jaksa pasti melakukan kasasi, ya, karena memang pintu terakhir dari jaksa adalah di kasasi. Kita lihat nanti perkembangannya, tapi kami meyakini sekali lagi Hakim Agung akan melihat pertimbangan daripada majelis hakim, keterangan pada saksi-saksi, pada alat bukti, semuanya yang akan diputuskan oleh pihak Mahkamah Agung. Oke, Abang melihat pertimbangan hakim artinya membebaskan Ronald Tanur adalah karena si tersangka ini ada niat untuk memberi nafas buatan dan akan membawa ke rumah sakit. Terus ada juga menyebutkan bahwa kematian itu disebabkan oleh terlalu banyak minuman keras, obat itu. Nah, terus karena penyakit, bukan karena dari Ronald sendiri. Abang sendiri melihatnya seperti apa itu pertimbangan hakim seperti itu? Iya. Nah, ini majelis hakim juga tidak mempertimbangkan hasil visum yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pasti pihak penyidik, pihak kepolisian tidak akan gegabah melakukan penyidikan. Pasti dilampirkan, semua itu pasti dilampirkan, tidak mungkin tidak sampai kepada jaksa penuntut umum. Seluruh berkas sampai kepada kejaksaan nantinya akan diproses, dilimpahkan ke persidangan. Tentunya kalau penyidik kekurangan data pun pasti dikembalikan oleh JPU. Nah, sini saya meyakini ya, itu tidak sepenuhnya majelis hakim mempertimbangkan apa fakta-fakta yang ada di persidangan. Jadi menurut saya ya itu boleh saja, sekali lagi hakim adalah memberikan keputusan itu, membuat keputusan itu independen, tidak bisa dilaporkan, tidak bisa dipidanakan, tapi ada pintu terakhir yaitu jaksa wajib melakukan kasasi. Oke Bang, dari Komisi Yudisial sendiri artinya sudah berinisiatif akan melakukan investigasi karena ini kan sudah membuat resah di masyarakat, artinya menciderai keadilan sendiri. Nah, Abang sendiri seperti apa melihat? Ya, saya sepakat dengan Komisi Yudisial. Seharusnya juga harus diperiksa. Dan saya juga dapat informasi juga bahwa Ketua Majelis yang menyidangkan perkara ini juga dilaporkan kepada Bawas Mahkamah Agung, gitu ya, pada Hakim Pengawasan, supaya dilakukan penelitian, pemeriksaan terhadap hakim yang memutuskan perkara tersebut. Nah, ini juga menjadi catatan hukum buat kita ke depannya. Kita jangan seenak-enaknya, jangan serba mentang-mentang, jadi kita bisa lepas dari jeratan hukum. Ini sekarang kan masyarakat netizen yang memantau, bukan lagi hanya majelis hakim yang memeriksa, tapi juga dipantau oleh masyarakat banyak. Terutama ini kan juga perkaranya juga kan perkara yang bukan perkara yang
menghilangkan nyawa orang lain loh, ancamannya 15 tahun loh, sampai bisa seumur hidup loh. Ini yang menjadi catatan. Jangan sampai nanti menjadi jurisprudensi presiden buruk buat penegakan hukum. Jangan sampai nanti orang bunuh tiba-tiba dengan alasan oh nggak cukup bukti ya, nggak ada saksinya, padahal jelas ada saksi, alat bukti CCTV ada, tersangka melakukan gerakan dengan untuk menghujam si korbannya, jelas itu terekam di dalam CCTV dan diperlihatkan dalam persidangan. Nah ini kan yang harus menjadi atensi, menjadi perhatian khusus. Mudah-mudahan ini tidak menjadi presiden buruk untuk penegakan hukum kita di kemudian hari. Bang, soal intervensi nih Bang, katanya ini kan salah satu anak dari anggota DPR nih Bang. Nah abang sendiri melihat seperti apa Bang? Karena masyarakat sendiri melihat nih ada intervensi nih, ini seorang anak dari anggota DPR aktif gitu Bang. Nah, mestinya kan begini, hukum itu tidak bisa diintervensi, apalagi dalam persidangan. Saya juga meyakini hakim peradilan tidak bisa diintervensi, tetapi ya mengambil keputusan bahwa itu tidak cukup bukti. Nah ini menjadi pertimbangan lain nih. Kalau saya melihatnya bukan menjadi adanya intervensi, tapi ada keyakinan majelis hakim yang salah dalam menilai pokok perkara tersebut, gitu ya. Jadi sekali lagi juga termasuk tadi yang disampaikan, yang ditanyakan, oh tidak melakukan apa-apa, gitu ya, membuat napas buatan apa, sudahlah. Jadi itu CCTV jelas, itu alat buktinya jelas kok, gitu. Saksi pun ada, yang membawa korban juga ada kok, bersaksi juga. Nah, itulah nggak bisa lari dari situ. Jadi sekali lagi ya, coba para penegak hukum ini, padahal sudah baik ya dari tingkat penyidikan, ya, tingkat penuntutan. Nah, tinggal nih harus lebih teliti lagi para hakim yang memutus perkara-perkara ini.